Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Saya Khairizky Adriansyah dengan nomor NIM 859884621 Pokjar Tebing Tinggi UPBJJ Medan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas dari Bapak Muhammad Yus SPD MPD. Saya memilih untuk membahas kegiatan belajar 2, yaitu model-model pembelajaran matematika di SD. Langsung saja kita bahas. Yang pertama A, hakikat matematika. 1. Karakteristik matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matei atau matenein, artinya mempelajari. Namun diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sanskerta, meda atau widya, yang artinya kepandaian, pengetahuan atau inteligensi. Berdasarkan pernyataan dari para ahli matematika di atas, dapat dikatakan bahwa matematika itu merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. 2. Proses pembelajaran matematika. Pada dasarnya, tujuan belajar matematika yang sesuai dengan hakikat matematika merupakan sasaran utama, sedangkan peranan teori belajar merupakan strategi terhadap pemahaman matematika. Selanjutnya B, model-model pembelajaran matematika di SD. Untuk membuat efektifnya pengajar serta persyaratan dasar untuk berhasil, kita akan mencoba membuat rancangan pembelajaran matematika di SD dengan memperhatikan teori-teori belajar matematika dan hakikat matematika dalam bentuk model-model pembelajaran yang memungkinkan. Jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. Di lain pihak, dihubungkan dengan proses pembelajaran yang diselenggarakan guru dalam rangka transfer kurikulum, maka konsep-konsep matematika yang harus di GBPP matematika di SD dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis konsep, yaitu konsep dasar, konsep yang berkembang, dan konsep dasar, dan konsep yang harus dibina keterampilannya. A. Konsep dasar. Konsep dasar ada pembelajaran matematika merupakan materi-materi atau bahan-bahan dan kesimpulan bahasa atau semesta bahasa, dan umumnya merupakan materi baru untuk para siswa yang mempelajarinya. Konsep dasar ini merupakan konsep-konsep yang pertama kali dipelajari oleh para siswa dari sejumlah konsep yang diberikan. B. Konsep yang berkembang. Konsep yang berkembang dari konsep dasar merupakan sifat atau penerapan dari konsep-konsep dasar. Konsep yang berkembang ini merupakan kelanjutan dari konsep dasar dan mempelajarinya memerlukan pengetahuan tentang konsep dasar. C. Konsep yang harus dibina keterampilannya. Konsep yang termasuk ke dalam jenis konsep ini dapat merupakan konsep-konsep dasar atau konsep-konsep yang berkembang. Konsep-konsep jenis ini perlu mendapat perhatian dan pembinaan dari guru sehingga para siswa mempunyai keterampilan dalam menggunakan
atau menampilkan konsep-konsep dasar maupun konsep-konsep yang berkembang. Untuk memudahkan pembelajaran kita akan memilahkannya ke dalam jenis-jenis konsep, yaitu satu, konsep dasar. Sekumpulan bahasannya adalah mengenai operasi hitung penjumlahan. Maksudnya pada bilangan 1 dengan 5. Sedangkan konsep-konsep dasarnya adalah mengenal istilah atau pengertian penjumlahan dan lambang penjumlahan. Contohnya tambah. 2. Konsep yang berkembang dari konsep dasar. Konsep yang dikembangkan dari konsep-konsep dasar di atas adalah pengenalan tentang sifat pertukaran pada penjumlahan bagian B. Misalkan 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. Selanjutnya 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Ya, kalau 2 tambah 1 pasti 1 tambah 2 juga sama hasilnya. Kalau 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3, itu juga sama hasilnya, dan semacamnya. 3. Konsep yang harus dibina keterampilannya. Fakta dasar operasi hitung atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. B. Teknik menjumlah dengan menyimpan dan teknik mengurangi dengan meminjam. C. Penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. D. Prosedur membagi dengan bersusun ke bawah. 2. Rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Komponen-komponen yang saling menunjang dan harus dipertimbangkan dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan model pembelajaran matematika di SD itu dapatlah kita gambarkan dalam bentuk diagram panah yang saling terkait. Di bawah ini adalah diagram panah yang saling terkait. Hakikat matematika juga model pembelajaran matematika di SD. Kurikulum matematika, teori pembelajaran matematika, dan hakikat anak didik. Itu semua lari ke model pembelajaran matematika di SD. A. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep. Dalam model pembelajaran dengan pendekatan penanaman konsep ini, tujuan utama kegiatannya adalah untuk menyampaikan konsep-konsep baru yang umumnya merupakan jenis konsep dasar. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan mencoba merancang model pembelajaran matematika di SD dengan pemahaman konsep ini. Model pendekatan pembelajaran penanaman konsep rancangan kegiatan. 1. Sebagai apersepsi, meningkatkan kembali pengetahuan prasyarat dari pelajaran matematika yang telah diterima sebelumnya, yaitu tentang konsep banyaknya dengan benda-benda konkret. 2. Menggabungkan benda-benda. 3. Menggabung dengan menggunakan gambar-gambar. 4. Menggunakan gambar dan lambang bilangan. 5. Penjumlahan bilangan yang hasilnya paling banyak. 6. Susunan bilangan yang dijumlahkan lebih bervariasi. 7.
untuk lebih memahami konsep penjumlahan ini, siswa diberi beberapa soal penjumlahan bilangan dengan dengan hasil paling banyak sama dengan 5 tanpa menggunakan alat-alat bantu. B. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan pemahaman konsep. Model pembelajaran dengan pendekatan pemahaman konsep adalah proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan kelanjutan dari model pendekatan penanaman konsep. Dalam pemahaman konsep, para siswa perlu mendapat pengalaman dengan konsep yang bervariasi, melakukan penerapan konsep dan teknik-teknik penerapan konsep. C. Model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Proses pembelajaran pada tahap pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk melatih siswa mengingat dan menerapkan konsep yang sudah dipelajarinya pada kedua tahapan pembelajaran di atas tadi. Dalam merencanakan penyusunan kegiatan ini harus merupakan latihan mengingat konsep dasar, rumus, algoritma, dan teknik-teknik penyelesaian dan berbekalkan pengetahuan pada penanaman dan pemahaman. Sekian dari presentasi saya, banyak kurang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian para Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.